podcast bersama kawan-kawanku dari Jeff Banjar. Yeay. Hey. Dan Masa event terhormat kita Iya. diundang pertama kali ya. bukan diundang, ini kan pakai studio kalian, Bro. Kirain di studio kafe. Ya, terima kasih banyak. Jadi Gasen Politik kali ini kita mau menderakan yang santai-santai aja. Nah, Apalagi itu berhubungan dengan Buhan Antum ini ya. yang berdua akhirnya berkecimpung di dunia politik. Oh, Iya. iya dong. Jelas. Ya. Wah, ramai nggak kemarin ikut dalam proses politik khususnya buat pembuatan jingle sampai ke video klipnya dulu? Ramenya apa maksudnya, Pak? Senang nggak, Bro? Karena Senang. kan Senang. kalian tuh menurutku teman-teman Jeff ini kan kayaknya antipati deh dengan politik gitu. Atau gimana sebenarnya? Sebetulnya bukan antipati politik. Aku punya opini politik tuh sangat kuat. Wih, oke. Ada pilpres, pilkada, pemilu, punya opini politik tuh kuat banget. Oke. Cuman aku menahan, gak pernah mau nunjukin keluar. Oh. Karena menurutku nggak penting opiniku siapa aku segala macam. Oke. Ya. Nah kemarin kami di politik pilkada Banjarmasin kami mengeluarkan opini politik karena apa ya memang kami kerjasama kerjasama dan ada kontraknya gitu dan itu ya profesional makanya kami mengeluarkan apa yang kami sesuai pekerjaan gitu Betul. lah, gitu. Tapi habis itu memang setelah bikin jingle nggak ada ya bikin ucapan gitu ya, pilih ini gitu nggak ada ya. nggak ada diminta sih. Iya, nggak ada diminta ya? Cuman anu aja kayak nunjukin jari, nunjukin di videonya gitu. Oh, Jadi gini kalau- videonya. Ah. Tapi akhirnya nggak menunjukkan secara personal masing-masing kan ya? Masing-masing sih mereka minta akun personal nge-repost ke story ya kami lakukan. Repost story Iya. bukan bagian dari kerjasama. Betul. Bagian dari Profesional. kerjasama. Tapi Jab gini, kemarin itu aku kan sempat cerita ke teman-teman musisi ini salah satunya Jeff juga, bahwasanya di Banjar ini kayaknya untuk pangsa pasar pembuat jingle untuk politik itu nggak akan terlalu banyak gitu loh. Iya. Kemarin tahun 2024 ini pilkada gimana, Bro? Ada berapa jingle politik yang kalian bikin? Kalau yang tahun ini cuma satu. Satu aja. Satu Iya, aja. satu aja. di Banjarmasin itu. Iya. Iya. Sisanya sih kami bicara lomba jingle. Lomba jingle. KPU. Tiga KPU. Jingle KPU ya. Jadi konteks dikit KPU kemarin tuh seluruh Indonesia dia dapat brief mungkin ya untuk menyelenggarakan kayak sayembara supaya Iya. meramaikan ya. Akhirnya seluruh KPU Indonesia mayoritas mereka mengadakan lomba itu. Kami Betul. ikut Ada berapa yang menang? dua menang. Yang di Juara Banjar satu dan menang. juara dua Juara satu, juara dua. Oke, yang juara satu berarti dipakai ya? dipakai. Oke. Cukup menarik ya. Nah, ya kemarin itu Jeff kan kita buka-bukaan aja nih ya. Jadi ternyata teman-teman Jeff ini dapat salah satu jingle untuk politik itu karena menurut Jeffrey habis lihat postingan aku soal pentingnya jingle dalam politik. Itu ya. bener apa enggak, Jeff? Ya nggak tahu ya kan orang yang mesen nggak tahu isi mereka gimana gitu Oke. ya. Tapi kebetulan mungkinnya momennya pas ya Ah. bisa jadi salah satu faktornya kan Kavi kan image politiknya terkenal Ya, ya Wih. kalau di Kalsel ya. Dan Berat. cukup diperhatikan orang-orang gitu loh opini politiknya ya. Aku taunya Kabi itu orang politik. Iya. Konsultan Ya, politik mungkin. tuh masalahnya. Itu akhirnya membuat orang yang awalnya unaware terhadap jingle jadi Betul, aware. Jadi aware. Oh perlu ya jingle ya. Makasih Bang ya. Makasih. Harusnya udah dapat royalti berarti. Ya gini, jadi maksudnya kalau misalkan memang kayak gitu dan akhirnya jadi deal kayak gitu kan, aku mau tahu kemarin temen-temen yang bikin jingle ke teman-teman Jeff itu awalnya mereka nge-push something atau misalkan memperbolehkan bikinin aja sesuka kalian. Itu gimana tuh? Kemarin kami tawarkan ya paketnya gini gimana ada yang bikin baru, ada yang pakai lagu yang sudah, mereka pakai Oke. kedua-duanya. Pakai kedua-keduanya. Jadi maksudnya lagu yang sudah hits nih diubah lirik. Betul. Kenapa mereka mau dua-duanya, Jeff? Ya mungkin mereka punya pertimbangan tersendiri. Saya nggak tahu ya mereka tujuannya apa. Mungkin salah satu faktornya karena Kavi juga sempat bikin konten. Kalau untuk supaya mudah orang mengingat dengan lagu, gunakan lagu yang sudah terkenal. Betul. Ya, Betul. itu strategi baru dibandingkan harus membuat lagu yang baru. Betul. Mungkin salah satu faktornya itu membuat orang yang unaware tentang hal itu akhirnya aware, oh bisa ya dengan metode ini. Oh, Gitu. oke. Jadi menurut teman-teman Itu kan menurut kayaknya- dia juga sebenarnya. Iya. Lupa ya? Lupa. Iya. Dari kamu. Bukan itu. Aku cuma mau konfirmasi gitu loh. Nah. Apa betul teman-teman di daerah ini sudah se-aware itu kayak gitu loh. Karena aku sendiri melihat ya, opiniku nih. Teman-teman tuh masih belum terlalu aware sampai kita kasih tahu pentingnya Betul. itu kayak gitu Betul, loh. setuju. Nah, pada saat proses pembuatan itu, Jeff, mereka ikut cawe-cawe nggak, Jeff? Mereka ngasih brief ya. Ngasih Jadi briefnya apa? Contohnya mereka minta, oh liriknya ada ini, kami mau durasinya sekian. Hmm. Itu sih mereka ada ngasih brief. Hmm. Jadi kami ketika bekerja profesional,
ada permintaan request khusus nggak? Gimana? Mereka bilang ada gini, kami ikutin. Masukan lirik gitu. Ya. Jadi, nah personal Jeff kan nggak cuma kalian berdua kan? Iya. Ya, ini mungkin founder lah bahasanya Iya. kan. Yang lain ada juga. Itu ada nggak yang awalnya sempat jangan deh kita masuk politik apa dan sebagainya, itu ada nggak pertentangan di teman-teman? Asik, ada. asik. Ada. Gimana menyelesaikannya Gini, gimana akhirnya? Kan kami kepalanya kan banyak ya, ada Oke. berlima lah orang intinya ya, berlima, dan pasti punya preferensi politik masing-masing. Ada yang mungkin dia netral, ada yang mungkin dia dengan kubu lain segala macam ya. Ya itu nggak ada masalah kami sebetulnya ya. Oke. Ada yang mungkin agak keberatan, tapi saya bilang kalau masalah ini kita profesional aja. Kerja aja Ini kayak kerjaan biasa. ya. Kayak biasa. Ya kita bekerja seperti biasa, udah kita memberikan yang apa kita diberi orang gitu. Kita dapat briefnya seperti ini, udah kita lakukan aja. Ya karena apa, nggak untuk kemungkinan, saya ngerti juga kita sebagai musisi salah satu penghasilannya kan dari sini. Iya. Ya aku yang Dan mungkin ini momen kan? ya aku mungkin punya kerjaan lain bisa lebih santai sih, tapi kan teman-teman yang lain saya bilang ya ini profesionalitas kita aja, nggak masalah. Jangan takut misalnya nih, oh yang kita dukung ternyata kalah nanti atau apa malah kita nggak diundang, nggak usah takut, rezeki nggak bakal tertukar. Sip bro. Jadi Kesempatan awal dulu. tidak ada sama sekali ketakutan Jeff Banjar bakal diblok oleh lawan politik yang tidak memakai teman-teman dan itu menang, nggak ada Gini, ketakutan ya? Kami itu tidak sepenting itu, tidak Asik sepenting itu. Iya. Kayak bro. siapa sih kayak sepenting itu, tapi wah blok ini kayak kami ini bukan artis. Dan sepertinya yang menang juga nggak kayak gitu-gitu. Iya. Kadang orang kan suka Biasa mesti aja. hati-hati lo nanti kalau dipakai. Men, kalau kamu levelnya udah kayak Raffi Ahmad oke lah gitu ya. Kita ini masih orang-orang biasa, nggak usah yang terlalu GR dulu gitu lah. Dan Iya. maksud orang sependendam itu, kasarnya ya terburuknya nih misalnya di blacklist, ya nggak apa-apa juga. Kami masih Iya, banyak berkarya aja. langkah-langkah lain. Kalau kita punya karya yang bagus, orang pasti akan memakai kita. Prinsipku itu. Itu aku sepakat itu. Mm-mm. Jadi yang penting Bu Hanikam punya value lain. Setuju. Kan itu, setuju. Oke. Nah, tentang jingle politik, itu biasanya aku dengar nih ya, aku dengar banyak jingle membandingkan sebagai pengamat gitu kan. Dan aku banyak melihat jingle-jingle itu tidak seperti jingle gitu loh. Lebih kepada bikin lagu pop gitu loh, atau bikin lagu dangdut kalau orang di Banjar kayak gitu kan. Harusnya kalau menurut aku jingle politik itu lebih kepada ada pengulangan-pengulangan untuk bisa masuk ke Repetisi otaknya itu ya kan, kayak gitu kan. Nah, waktu pembuatan itu ada perbeda nggak dengan bikin lagu-lagu biasa, lagu Banjar dan sebagainya? Ben. Oke, jadi kita karena sudah tahu formula jingle ya, jadi kayak memang betul apa yang kata Mas Bang Kapi ini hebat juga ya. Ya kayaknya musisi juga beliau. Jadi ya kita karena kita nggak tahu juga kan formulanya, jadi ada repetisi-repetisi, ya kita masukkan lah di situ. Jadi ada sedikit copywriting juga maksudnya. Jadi ya itulah pokoknya intinya yang kita sajikan itu yang memang jingle politik, karena semua orang maksudnya genrenya juga semua orang tahu gitu ya. Jadi nggak terlalu. Jadi simpelnya gini, Vi, banyak orang ya, mereka belum tahu apa sih bedanya jingle dengan lagu. Nah, nice. Jadi lagu itu ya strukturnya jelas tuh, first chorus, interlude, chorus gitu ya, Bridge. 3-4 menit gitu ya. Jingle itu harusnya seminim mungkin, kurang dari 1 Iya, menit seharusnya. kalau Betul. bisa idealnya ya. Karena apa? Di situ memberikan ruangan untuk orang mudah mengingat ya, bagian inti core dari pesannya apa ya. Jingle idealnya begitu dan sudah mencakup semua apa yang Pesan diperlukan, mau disampaikan, pesannya betul. disampaikan ya. Nah, sama ketika kami bikin kemarin, kami menggunakan teknik copywriting yang cukup baik, itu adalah double meaning. Ya, double meaning Nah, gimana jadi tuh? konteks dikit, kemarin kan kami dikontraknya oleh tim Arifin Akbari. Oke. Mereka AA, AA namanya yang baik. membrandingnya AA baik ya. Nah, kami AA itu kalau dibanjirkan, itu artinya kakak. Abang. Iya, kakak ya. Kakak. Nah, kami memaknainya gini. Biasa orang pilih AA ding lah. Orang gombalan ya. Gombal. Nah, kami bikin itu jadi refnya pilih AA ding, pilih AA ding. Hmm. Jadi maknanya double, pilih kakak ya deh, atau pilih AA-nya. baik ini. Itu teknik copywriting yang double meaning. Artinya dari, jadi orang tuh lebih mudah mengingat gitu ya, dan orang Tidak lebih kena. terpaksa lah ya, tidak terpaksa. Tidak terpaksa, karena double meaning. Copywriting tuh teknik liriknya juga ada, dan kami bikin supaya nadanya repetitif dan seminim mungkin. Memang kemarin dia minta untuk ada pengulangan, makanya verse-nya 2 verse kali. lagi, dua Gitu ya. Sebenarnya saya sih pengennya udah Udah, sekali aja, selesai aja. udah selesai. Sebetulnya kayak gitu. Tapi tadi kita kan profesional, apa yang diminta klien kita lakukan. Sudah gitu ya. Betul. Sempat nggak sebenarnya kalau misalkan klien minta begini, menurut teman-teman bagusnya begini, teman-teman lebih mentingin klien apa Klien apa lah. yang Klien. klien ya? Ya, itu klien dulu. itu profesional banget. Iya. Itu profesional banget. Karena memang kebanyakannya teman-teman yang punya jiwa seni ini ya, maaf ya, itu biasanya mendahulukan yang menjadi egonya dia gitu loh biasanya tuh.
maunya gini, bagusnya gini loh. Akhirnya punya klien tuh nggak puas dia. Punya klien nggak puas. Teman-teman juga itu ngikutin kliennya. Gini, karena aku prinsipnya ini mungkin agak terdengar kasar ya. Ketika aku dapat kerjaan dari klien atau siapapun itu, nggak usah yang dari politik segala macam, aku nganggap itu bukan karyaku. Oh, oke. Itu karya mereka, bukan karyaku. Aku nggak boleh idealis laguku gini terbaik atau gini enggak. Ini karya mereka. Mereka maunya gimana bagus, aku ikutin meskipun itu berlawanan dengan hati aku. Ini jangan ada refnya ya, nggak ada refnya kami bikin. Oke. Ini nanti jazz terus ada dangdutnya ya, meskipun menurutku aneh, aku bikin tetap. Oke. Ya. Ini nanti vokalisnya ganti-gantian, nanti suara 2, suara 3. Oke. Meskipun fals, Aneh dulu. masukin. Oke. Karena bukan karya aku, ini karya mereka. Karya mereka. Kecuali misalnya kami dapat klien, aku percayakan kamu seutuhnya bikin yang terbaik. Kan aku bikinin sesuai visi aku. Oke. Dan kita juga biasanya bikin tuh ada 3 pilihan biasanya, Pi. Nah, jadi banyak, Pi. Jadi nggak yang kita memang kita punya lagu juara nih. Kayaknya ini kayak ini dan dipilih yang nggak kita, maksudnya yang nggak kita jagokan ya nggak apa-apa kita Ya bagus tuh. Itu kalau misalkan dalam politik negosiasi itu biasanya namanya restriction choice lah. Ya. Itu. Jadi memang untuk membuat orang itu memilih antara yang ada aja. Betul. Nggak, kalau misalkan cuma satu, pada akhirnya orang nggak bagus nih, akhirnya bikin lagi gitu. Iya. Kalau misalkan ada 2 atau 3, orang milih antara 2 atau 3 ini aja gitu. Nice, itu pelajaran negosiasi kawan. Betul. Luar biasa teman-teman. Dan sengaja kami bikin ada yang lebih jelek, ada yang lebih bagus. Jadi orang ada perbandingan. Dibandingkan satu aja. Itu cara negosiasi yang betul teman-teman. Keren-keren. Anda pintar ya, Bang. Tapi S2 politik ya, Bang. Nah, apa namanya? Jadi kalau misalkan sudah klien oke, habis itu lagunya dipakai dengan baik, menurut teman-teman pada saat kemarin kampanye, lagunya itu sudah dipakai tepat nggak cara mereka kampanyenya? Oke, kalau aku yang ngasih saran nih ya kemarin ya, kesalahannya adalah mungkin di pemotongannya ya. Oke. Satu, mereka nggak mau motong langsung di ref jinglenya. Jadi jingle kami itu ada intronya dikit ya. Jadi ketika misalnya nih untuk postingan-postingan mereka naruh intronya dulu. Intronya tuh nggak catchy, nggak terlalu catchy itu. Seandainya dimasukkan bagian refnya di awal dipotong untuk semua, langsung gitu orang aja. langsung keingat. Langsung. Nadanya sebetulnya kami bikin tuh kuat banget menurutku ya. Nah, To the Aku point sepakat, aja, aku to the sepakat, aku point. sepakat. nah, Kemarin di awal langsung intro doang, teng Iya. gitu aja. Itu Siapa sih. yang tahu? Nah, tapi mereka pintarnya kemarin di sesnya itu bikin versi TikTok jedak-jeduknya. Iya. Itu bagus banget musiknya dan langsung ke refnya tuh kena banget ya. Cuman kemarin untuk penyebaran di sosmednya agak kurang masif ya Ben ya, yang versi TikTok bagus banget itu. Mereka bikinnya udah langsung refnya segala macam. Harusnya itu yang digunain menurut aku. Betul, oke. Berarti jingle sudah bagus, tapi eksekusi di pemakaian kampanye juga harus tepat kayak gitu kan. Part-part yang penting seperti refnya itu yang memang harusnya double meaning itu yang dikenakan kayak gitu kan. Ref itu kan inti poin dalam sebuah lagu. Itu yang harus yang mudah diingat ya. Contohnya kita Oke, gas. Oke gas, Padahal ada nomor 2, teter. Mereka nggak ngambil intronya dulu. Langsung Atau aja, yang guys. kowe siji deh. Itu kan sebenarnya ada bagian verse-nya lagu panjang kalau nggak salah aslinya. banyak Tapi banget. dia ngambil refnya aja. Langsung. Nah jadi sebetulnya ref itu yang harusnya dijual. Kalau orang punya usaha brand atau apa ya, terutama politik, cari inti lagunya mana yang itu yang yang digunakan, dipakai. dipotong Betul. terus digunakan. Betul. Oke, menarik banget. Terakhir mungkin pertanyaan ini buat teman-teman berdua. Kalau misalkan bukan terakhir sih, ada 2 lagi sih. Ya. Kalau misalkan diajak lagi buat kerja politik itu nggak ada nolak berarti Ya ya? iyalah. Nggak ada Ngapain? masalah. Duitnya enak nggak sih? Hah? Alhamdulillah. Satu kemarin ini 2 kan berarti kan? Nah. Satu jingle yang baru, satu habis itu remake Ya. berarti dari lagu yang sudah jadi ganti lirik. Itu mahalan yang mana? Ya, Gak usah alhamdulillah. harganya deh, mahalan yang mana? Kita langsung satu paket lah. Iya, satu paket. Satu Nggak- paket? nggak, ya, Iya. enggak, ini beda ini enggak. Oh enggak, Paket. satu paket langsung. Iya. Luar biasa, luar biasa. Murah kok. Murah. Bang Kapi mau. Nih, aku buka-bukaan sini dikit ya. Nah. Satu, harga jingle kami, mau siapapun yang pesan, mau presiden, mau dia usaha kecil, mau usaha menengah, harga kami sama. Oh, oke. Banyak Berapa orang ya? kan, oh siapa nih yang pesan? Wah, untuk orang politik nih. pemerintahan, Wah, untuk politik. ini nih. Baik, Secara harga harganya. Beda Enggak, aku sama persis. Sama. Berapa tuh? Sesuai price list. Nanti deh. Price list Ada. ada ya, price Ada, list. jadi kami nggak ngelebihin, sini yang anu nih, enggak. Aku hargaku segitu. Karena aku nggak mau jadi orang, ibaratnya yang oportunis, ini ada nih. Kalau kesempatan ya. Iya, enggak. Kami Untungnya teman-teman itu langsung connect-nya ke teman-teman.
Kalau connect ke aku dulu harga 10 juta, aku jual 20 juta itu. Apa tuh? Apa anunya? Apa anunya itu? Strateginya apa itu? Apa itu? Strateginya? Ilmunya apa? Mau Afiliator. untung. Afiliator. Afiliator dong. Oke, thank you Jeff Banjar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang mau masuk politik, musik itu salah satu hal yang bisa mempengaruhi pilihan daripada orang-orang yang akan memilih kalian. Betul. Bikinlah jingle yang baik dan benar di Jeff Banjar. Nah, itu dia. Thank you.